melanjutkan materi selanjutnya adalah haid dan istihadah. Kenapa ini penting? Karena ketika tawaf ifadah ini kan harus suci. Haid, semua amalan haji boleh dikerjakan dalam keadaan haid kecuali tawaf. Maka wanita haid boleh ihram, wukuf, lempar, jumroh dan lain-lain. Artinya sekali lagi yang namanya amal umroh dan haji itu semuanya boleh dikerjakan dalam keadaan tidak suci maupun dalam keadaan tidak menutup aurat kecuali tawaf. Nah, permasalahannya ketika kita mau perempuan mau tawaf terus dalam keadaan haid. Oleh karena itu kita akan bahas haid dan istihadah dan juga nanti berkenaan dengan tawaf ifadah. Perbedaan haid dan istihadah, darah haid ini merupakan darah wanita yang keluar secara sehat. Biasanya darah haid ini keluar setiap sebulan sekali, ataupun rutinitasnya perempuan 1 bulan akan mengalami siklus yang namanya haid. Nah, kriteria darah itu bisa dinamakan darah haid. Yang pertama adalah darah itu keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah haid bisa dinamakan haid itu kalau tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga, suci antara 2 haid minimal 15 hari. Jadi nanti prakteknya, maksudnya darah haid tidak lebih dari 1 hari 1 malam. Ini contohnya ketika tanggal 1 ada perempuan keluar darahnya jam 7 sampai jam 8, 1 jam. Nanti mungkin mampet, setelah itu keluar lagi jam 10. Itu nanti kalkulasinya setelah 15 hari itu dihitung apakah ada 24 jam atau tidak. Kalau lebih dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari hitungannya, maka itu darah haid. Tapi ketika sudah dihitung sampai 15 hari kok tidak ada 24 jam, maka itu bukan darah haid. Terus yang kedua, masa keluar darah haid ketika tidak lebih 15 hari, maka semuanya dianggap darah haid, entah itu terus putus maupun beda darahnya. Terus untuk mengetahui ketika darah itu haid ataupun istihadah, itu yang pertama, jika perempuan tadi yang haid itu faham ataupun niteni warna darah haid, maka darah yang kuat itu darah haid, darah yang dhaif atau yang lemah itu dinamakan istihadah. Nah, warna darah haid ini ada hitam, ada merah kuning-kuningan, ada kuning keruh. Ini tertibnya. Contoh begini, ketika kebiasaan wanita itu haid 6 hari, terus bulan berikutnya 6 hari belum rampung haidnya, darahnya masih keluar terus sampai 15 hari. Lah ini kembali nanti ketika si perempuan tadi bisa membedakan darah, maka darah yang qawi itu haid. Dileng-leng mana? Oh ya, 6 dino wingi darahnya yang pertama keluar darah merah. Setelah merah tanggal 7 sampai 15 kuning. Maka berarti darah kuning itu adalah istihadah. Nah, untuk praktek sholatnya ketika pertama kali istihadah ini nunggu sampai 15 hari.
Jika 15 hari lebih, kembali nanti kalau si perempuan itu paham warna haid, maka yang qawi itu adalah yang haid, yang lemah adalah istihadah. Ketika sudah 15 dia mandi, berarti nanti dia mengodoni yang dhaif karena tidak disebut darah haid, yakni darah istihadah. Untuk bulan berikutnya seandainya terjadi seperti itu, cukup nanti ketika sudah 6 hari ataupun darah yang kuat ini mampet, itu langsung mandi. Nah, jika perempuan tadi tidak bisa membedakan darah, tadi yang sudah kemudian darah gampang lah, yang qawi itu yang haid, yang lemah atau yang dhaif itu adalah istihadah. Tapi ketika perempuan tadi tidak bisa membedakan warna, kok keluar darah 15 hari, ini bagaimana? Maka orang tersebut haidnya kembali kepada adat atau kebiasaan haidnya. Biasanya perempuan tadi katakanlah haid 6 hari, terus bulan berikutnya dia haid terus, mutu darah terus sampai 15, tidak berhenti bahkan sampai 16. Maka tanggal 15 dia mandi, terus dihitung lagi biasanya haidnya berapa hari, dia kembalikan kepada adatnya haid. Ini adalah bagi wanita yang tidak bisa membedakan darah haid. Nah, sekarang istihadah ibadah. Ketika ada perempuan istihadah, ya, orang yang mengeluarkan dari istihadah, ya hanya wajib, ia hanya mempunyai hadas kecil, ya. Jika darah itu berhenti, ya tidak wajib mandi. Jadi istihadah itu seperti hadas kecil, tidak usah mandi, melainkan cukup mencuci saja kemudian berwudu kalau akan mengerjakan sholat atau tawaf. Jika darah istihadah terus-menerus keluar, maka ia tetap wajib mengerjakan sholat dan boleh mengerjakan tawaf dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika sholat, bagi perempuan yang istihadah ini nanti kalau mau sholat ini harus sudah masuk sholat, masuk waktu sholat maksudnya. Tidak boleh ketika belum waktunya sholat terus dia wudhu. Ini harus sudah waktu sholat terus mencuci, terus menyumbat dengan kuat, kemudian wudhu, terus niat untuk diperbolehkan sholat. Jadi niatnya listibahati sholat, jadi bukan lirofil hadasi. Jadi kalau wudhu kan nawaitul wudu'a lirofil hadasil asghari, kalau ini berarti nawaitul wudhu listibahati sholat. Ini ketika sholat. Ketika tawaf sekarang, ketika tawaf orang istihadah itu boleh tawaf, boleh karena istihadah. Jadi caranya bagaimana? Mencuci dan membalut dengan kuat, kemudian wudhu dengan niat untuk diperbolehkan tawaf. Jadi intinya adalah biar tidak netes lah gitu. Nah, sekarang ada kaul, ada perbedaan kaul yang mengatakan ada dua pendapat ketika haid ini 15 hari tetapi terputus, artinya 1 hari keluar, terus tanggal 3 tidak keluar, tanggal 4 keluar. Ini ada dua kaul, ini masih dalam Imam Syafi'i. Kaul pertama mengatakan bahwa seluruh hari-hari, ya, baik ketika darah keluar atau tidak, maka dihitung haid. Jadi selama tidak lebih 15 hari, walaupun darahnya 1 hari keluar, 2 hari tidak, 3, 4 keluar, itu pokoknya tidak lebih 15 hari, maka kaul yang pertama mengatakan semuanya dianggap haid. Ini adalah kaul sahbi. Tapi kaul lakti mengatakan di mana ada darah ya haid, di mana tidak ada darah dia suci. Ini bisa untuk ketika mau tawaf wada, ketika sudah tidak haid ya kita pakai kaul lakti, jadi kita sudah bisa tawaf wada. Terus tawaf kudum bagi wanita yang haid yang mengerjakan haji ifrad atau qiron, maka tawaf kudumnya harus ditunda sampai suci. Ini walaupun ya jarang terjadi karena kita pakainya tamattu.
Jika sampai waktu berangkat ke Arafah haidnya tidak berhenti, maka ia tidak usah mengerjakan tawaf kudum, karena tawaf kudum hukumnya sunnah. Bagi intinya tawaf kudum itu tidak usah mengerjakan bagi orang yang haid kalau sudah sampai mau berangkat ke Arafah belum suci. Yang selanjutnya tawaf umroh. Ini bagi wanita yang akan mengerjakan tawaf umroh, ya harus menunda tawafnya. Jadi saya ulangi lagi, ketika nanti biasanya jamaah haji sudah di beralih ataupun yang gelombang kedua sudah di pesawat atau Jeddah mau niat kok masih haid, ya niat saja, karena niat umroh, niat haji dalam keadaan tidak suci itu sah. Oleh karena itu bagi wanita kok sudah niat kok masih dalam haid, maka nanti harus dia istirahat nunggu suci lalu mandi kemudian mengerjakan tawaf. Bagi wanita haid yang melaksanakan haji tamattu dan sampai waktu berangkat ke Arafah haidnya belum berhenti, maka ia niat haji sehingga menjadi qiron. Jadi yang tadinya tamattu karena sampai nunggu waktu haji dia belum mampet, maka dia niat haji menjadi qiron yang tadinya tamattu. Terus ini yang permasalahan yang krusial, masalah haid dan tawaf ifadah. Haid dan tawaf ifadah, wanita yang sedang haid wajib menunda tawaf ifadahnya sampai suci. Jika tidak dapat menunda karena khawatir keterrombongan, artinya yang pertama adalah solusinya dia ikut rombongan berikutnya karena dia masih haid, kalau itu dimungkinkan. Kalau tidak, karena ingin dengan rombongan, ya pulang dengan rombongan, maka ia bisa pulang tapi dalam keadaan ihram karena belum tahallul tsani. Setelah sampai di rumah, ia tahallul dengan menyembelih kambing karena ia termasuk muhsor. Dengan demikian orang yang tadi belum ifadah pulang, ia lepas dari ihram, namun ia tetap mempunyai tanggungan kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, ya, karena hajinya belum selesai atau belum sah. Ini kayaknya ya juga repot. Atau ada solusi yang kedua adalah kita ikut mazhab Hanafi. Kalau Hanafi, toharoh atau suci dalam tawaf itu tidak menjadi syarat melainkan wajib. Maka wanita yang sedang haid jika mengerjakan tawaf ia sah, namun wajib berdam, yakni menyembelih unta. Dengan demikian sah dan selesai hajinya. Ini tiga solusi. Yang pertama pindah kloter, yang kedua adalah pulang bersama rombongan tapi nanti di rumah nyembelih kambing tapi masih punya hutang tawaf ifadah yang harus dikerjakan. Yang ketiga ikut mazhab Hanafi, menyembelih unta tapi selesai. Atau nanti para jamaah ini nanti bisa menghitung haidnya ketika tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai 15 lah, itu masa haid atau tidak. Kalau masa haid maka bisa pakai pil penunda haid, ya. Tapi jika nanti kok di Makkahnya masih lama, durasinya masih 15 hari, maka tidak usah. Artinya tidak usah, ya nanti nunggu M-nya selesai itu baru tawaf wada, karena tawaf wada ini tidak ada batasan waktunya. Jadi mungkin ini yang biasa digunakan solusinya untuk wanita biar tidak haid ketika ifadah, pakai pil itu boleh. Terus yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada bagi wanita yang akan meninggalkan Mekah kok dalam keadaan haid tidak wajib mengerjakan tawaf wada. Jadi aman ketika dalam keadaan haid kok harus tawaf wada, maka dia tidak usah mengerjakan tawaf wada.